Ada yang menentang Prancis itu melakukan seperti itu, ada juga bahkan dia membela Prancis untuk hal itu. Jadi misalnya kayak ada satu entah dia masih manusia atau tidak ini. Oh kan, yang abu-abu itu bakar loh. ya. Abu-abu nggak jelas. Abu bakar. Abu gosok. Ini orang malah menantang, malah dia hidup di Indonesia, orang Indonesia gitu kan. Tapi dia menantang, udah gue masih tetap mau bela Perancis kata dia kan, gue masih mau makan makanan Perancis kata dia. Dengan gaya tengahnya gitu. Kenapa sih mereka begitu gitu loh? Kenapa mereka begitu? Ya kalau bangsa Perancis itu bangsa petarung dan penjajah. Oke. Apa maksud dia? Perancis itu di seluruh dunia dia merasa bahasa dia lebih bagus, lebih hebat. Orang dia merasa negaranya jauh lebih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue kedatangan tamu agung nih, tamu agung dari Papua. Datang ke rumah gue, Bang Pigai. Hari ini di rumah. Biasanya kita di luar mulu ya, karena lagi COVID. Iya. Lagi libur panjang, kita di rumah-rumah aja deh. Tapi kami pakai ini masker ya. Pakai masker. Kan di sini kan udah nggak ada orang lagi kan, jadi social distancing masih jalan lah. Kak, ini kita diskusi nih tadi. Tadi kan sebelum kita di kamera nih kita diskusi panjang tuh, lucu-lucu banyak. Ini banyak kejadian menarik nih Kak. Kemarin baru-baru ini kan di Prancis tuh terjadi tragedi lah ya. Ini nggak kurang ajar nih. Walaupun kondisi seperti itu, kalau yang Kakak lihat pandangan Kakak gimana? Kakak sebagai orang non-Muslim juga memandang, tapi kan Kakak warga negara Indonesia kan. Apa pandangan Kakak mengenai hal itu? Jadi memang menurut pemahaman saya, apa yang terjadi di Prancis itu adalah sebenarnya Prancis ini kan sangat liberal. Liberal di barang ini. Liberal di Prancis, Inggris, Spanyol, Belanda, Jerman itu liberal. Jadi liberal, cara pandang liberal itu mereka berpikir bahwa semua itu bebas. Ya, termasuk juga bebas membolehkan warga negara asing melintasi untuk masuk ke negaranya. Batas wilayah. Batas wilayah. Masa sih imigran. Ya, imigran diperbolehkan. Eropa ya. Eropa. Iya. Jadi karena adanya kebebasan yang totalitas, liberal secara benar-benar terbuka, itu makin lama mereka tidak pernah mempertimbangkan, menghitung dampak namanya bias migrant policy. Adanya akan terjadi kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, mungkin karena adanya bias migrannya. Beberapa faktor seperti bias migran dalam konteks ini, adanya penetrasi pekerja-pekerja asing ilegal. Ya, mulai dulu itu di Belanda dari Maroko, misalnya Turki atau beberapa negara itu di Jerman. Sekarang di Suriah juga karena pengungsi asylum seekers ya di Jerman. Kemudian dulu juga beberapa negara-negara French speaking countries di Afrika itu seperti Kamerun, Pantai Gading itu ke Prancis. Kemudian English speaking countries. Ini for your info teman-teman, Bang Kakak Pigai ini dia udah muter-muter keliling dunia nih, mana-mana dia udah muter nih kan. Jadi seperti Eropa udah diinjak-injak semua loh deh ya. Jadi seperti di negara-negara Afrika, English speaking countries, misalnya dari Kenya, Sierra Leone, dari Nigeria, itu semua ke negara-negara berbahasa Inggris, seperti Inggris, seperti di Amerika, Liberia ke Amerika. Jadi dulu mereka Eropa itu tidak pernah menghitung akan terjadi bias migran. Setelah kebebasan setelah borderless nation, negara tanpa batas, setelah liberalisasi secara full, penuh, itu adanya satu yang pertama di dalam konteks budaya. Nilai-nilai budaya Eropa yang kental. Karena nilai-nilai budaya Eropa yang kental itu kan didrive oleh
Karena negara-negara Eropa itu kan semua royal, royal family, kingdoms. Setiap kingdoms di Eropa itu punya budaya sendiri. Di Jerman beberapa kingdomsnya, di Inggris kumpulan dari beberapa kingdoms, kemudian kerajaan di Paris, Prancis, kemudian juga di Spanyol, kan juga kingdom. Mirip kita kayak Indonesia ya, kayak. Iya, jadi tiap lokasi beda-beda. Ya, mereka punya habitus sendiri. Ya. Mereka punya budaya sendiri. Setelah adanya penetrasi budaya, setelah adanya membolehkan orang-orang asing masuk ke Eropa secara bebas, itu adanya penetrasi budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya penetrasi nilai-nilai. Nilai-nilai apa maksudnya? Nilai-nilai dalam konteks salah satunya adalah penetrasi agama. Di mana dulu hampir semua negara-negara Eropa itu agamanya Kristen dan Nasrani. Mereka berubah dari animisme, dinamisme ke agama Nasrani. Memang pernah 800 tahun lebih itu kerajaan Ottoman Turki pernah menguasai Alhambra di Spanyol. Tetapi setelah Spanyol kembali jatuh, raja memerintahkan untuk membumi-hanguskan Alhambra. Pernah adanya eksistensi Islam di Spanyol pernah. Tetapi pada umumnya rata-rata di dalam konteks nilai dan ideologi, agama, religi itu Christianity di Eropa. Kemudian mereka juga tidak pernah memperhitungkan ini salah satunya. Saya fokus ke sini aja. Soal memperhitungkan adanya penetrasi nilai berbasis agama. Jadi ketika negara-negara Eropa yang Kristen, kan gini, dominasi Eropa itu Protestanismenya sedikit, kecuali basisnya di Jerman. Tapi Katolik itu negara-negara Latin tuh rata-rata Katolik, seperti Italia, Spanyol, Prancis sebagian besar. Jadi Katolik lebih konservatif. Katolik lebih terbuka. Kalau Protestan lebih progresif. Sikap progresifnya Protestan itu agak sedikit mirip dengan sikap progresifnya Islam. Sementara di negara-negara Eropa, baik itu dari basis kingdoms, kerajaan, maupun juga basis agama, dipengaruhi oleh gereja Katolik. Hampir semua. Kalau kita lihat di Spanyol, kita lihat di Prancis, kita lihat di Italia, di Belgia, hampir itu simpulnya semua. Vatikan juga ya? Ya, simpul Vatikan, konservatif. Konservatif itu agak sedikit lemah menghadapi penetrasi agama dan nilai lain. Sementara siar Islam itu mengajarkan... Lemah gimana maksudnya lemahnya, Kak? Ya, ketika adanya misalnya Islam dan Protestanisme, itu ekspansi agamanya itu lebih progresif. Oh, lebih mudah masuk ke... Lebih progresif. Tidak hanya sekedar mudah, tapi lebih progresif. Ya, sedikit bisa memaksa, meyakinkan masyarakat di wilayah lain untuk bisa mengikuti. Misalnya Protestanisme begitu berkembang cepat. Lebih ekspansif ya? Meskipun agama Protestan itu lahir sekian ratus tahun setelah Katolik ada. Islam juga lahir sekian 600 tahun setelah Yesus lahir. Tetapi karena progresifnya ajaran siar agama Islam dan Protestan, itu menyebabkan jumlah penduduk makin banyak, ya pembangunan masjid gereja Protestan makin banyak, kemudian pengikut juga makin banyak, kemudian kerja keras untuk meyakinkan supaya orang lain mengikuti agama juga makin banyak. Kalau kakak Protestan nih kakak ya? Saya Katolik. Katolik, Jadi karena itu, tetapi secara adat dan adat istiadat berbasis kerajaan-kerajaan di Eropa yang sifatnya konservatif, dan gereja Katolik di Roma dan negara-negara Latin di Eropa yang sifatnya konservatif, itu mereka tidak pernah hitung bahwa ketika agama Islam itu masuk, itu pasti siar Islamnya lebih kencang, lebih progresif, lebih kreatif. Itu. Jadi disitulah dalam suasana seperti itu
negara-negara Eropa itu sekarang sudah mulai agak sedikit kaget. Nanti kita lihat Jerman 10-20 tahun ke depan. Sekarang hampir 1.200.000 atau 1.300.000 lebih orang Syria masuk ke Jerman. Nanti 20 tahun, 30 tahun ke depan itu juga akan terjadi seperti Prancis. Bisa mayoritas Islam mungkin? Ya, bisa berubah. Karena itulah maka beberapa negara di Eropa itu sudah jatuh di tangan pemimpin yang berasal dari Muslim. Seperti London. London ya. London sudah jatuh ke pemimpin. Beberapa negara ada parlemen, ada menteri. Dalam suasana seperti begini mereka kaget itu. Mereka kaget. Dalam konteks inilah maka Presiden Prancis menyatakan bahwa ya apa yang kami anut, kalau gambar yang menampilkan Nabi Muhammad itu apa yang kami anut, yang mereka anut adalah kebebasan. Tetapi ketika dia dikritik habis-habisan, baru kaget ya, oh ternyata itu bukan kebebasan. Bahwa ternyata itu untuk kritik atau menampilkan gambar-gambar Nabi Muhammad itu tidak ada hak asasi manusia. Tidak di dalam konteks itu. Di situ bicara tentang relasi antara manusia dengan Tuhan. Karena itu hubungan relasi antara manusia dengan Tuhan itu tidak mengatur tentang hak asasi manusia. Cara pandangnya begitu. Terus di dalam konteks agama itu kan ada namanya forum internum dan externum. Forum internum itu adalah tata laksana agama masing-masing. Tata laksana agama masing-masing tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Termasuk mengagungkan keesahan Tuhan. Dalam konteks ini adalah Nabi Muhammad. Itu tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Saya tidak bisa menilai Nabi Muhammad kalau itu tidak dilandasi oleh dasar kitab suci yang saya punya. Tapi kalau gayanya dari misalnya orang Katolik Eropa sendiri itu pun apa segitu bebasnya bisa menghina Nabi, menghina Tuhan? Ya, ini bukan soal orang Katolik ya. Maksud saya sampaikan bahwa cara pandang Eropa sampai hari ini, apa yang disampaikan oleh Presiden Prancis itu menunjukkan bahwa Eropa masih liberal full. Dia mau menunjukkan bahwa negara gue masih liberal. Mereka masih liberal full. Tetapi dengan adanya tekanan pressure dari umat muslim di seluruh dunia itu mengingatkan bahwa ada batasan-batasan yang tidak boleh dimasuki. Saya kira ini momentum yang penting untuk biar meyakinkan kepada pemimpin negara-negara Eropa bahwa ada batasan-batasan tertentu di dalam konteks liberal yang harus diwaspadai dan harus dihati-hati. Saya kira catatan ini yang penting. Terus gini Kak, korelasinya dengan Indonesia kira-kira menurut Kakak gimana? Kan ya. Ada pertentangan juga di Indonesia, ada yang menentang Prancis itu melakukan seperti itu, ada juga bahkan dia membela Prancis untuk hal itu. Jadi misalnya kayak ada satu entah dia masih manusia atau tidak ini. Yang sama Abu Bakar ya. Abu nggak jelas. Abu Bakar. Abu gosok. Enggak, kalau gosok jangan. Ini orang malah menantang, malah dia hidup di Indonesia, orang Indonesia gitu kan. Tapi dia menantang, udah gue masih tetap mau bela Perancis kata dia kan, gue masih mau makan makanan Perancis kata dia. Dengan gaya sengaknya gitu kan. Jadi gimana tanggapan Kakak itu? Jadi begini, memang ada dua kan. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Bahwa satu hal yang perlu dilakukan oleh negara-negara Islam, negara-negara yang mayoritasnya Islam, adalah yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah adalah kepedulian bersama terhadap persoalan agama Islam, termasuk adanya tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap agama Islam. Ukhuwah Islamiyah dalam konteks kepedulian bersama itu, ketika ada negara-negara yang beragama Islam mengucapkan keprihatinan, itu hal yang wajar dan normal. Tidak ada yang salah. Tentu di dalam konteks begini, salah satu kelemahannya adalah ada beberapa negara-negara yang
penduduknya mayoritas tapi pemimpinnya sekuler. Penduduknya mayoritas Islam tapi pemimpinnya sekuler, seringkali tidak bersikap, seringkali mendiamkan diri di negara lain. Seringkali, di negara mana, Kak? Iya, saya kira hampir sama lah beberapa negara dulu kayak Turki di bawah Turki tahun 19 Kemal Atatürk, 1930-an, sebelum tahun 1930-an. Waktu Kemal Atatürk dia memimpin Turki, kan juga sama. Mayoritas negara Turki adalah Islam. Dipimpin oleh sekuler. Dipimpin oleh pemimpin yang sekuler. Jadi memang salah satu kelemahan kenapa Islam tidak bisa bersatu, ketika hampir lebih dari 30 tahun terakhir itu adanya tekanan yang cukup luar biasa. Baik itu dari militer ketika Amerika menyerang Irak ya, tahun 1988 sampai sekarang kan tekanan terhadap Timur Tengah dengan kekuatan militer Eropa itu kan tinggi. Jadi tidak hanya sekedar itu saja berhenti pada konfrontasi antar kombatan, tetapi juga negara-negara Eropa Amerika juga menghancurkan tempat-tempat ritusnya, tempat-tempat nilai-nilai budayanya, nilai-nilai suci agama Islam di Timur Tengah. Di dalam suasana seperti begini harusnya seluruh negara yang berbasis Islam, mayoritas Islam itu harus mengucapkan keprihatinan. Kalau hanya sekedar mengucapkan keprihatinan itu hal yang normal dan wajar. Kenapa? Karena mengucapkan keprihatinan itu artinya menyampaikan ada fakta penderitaan rakyat, terutama mayoritas umat Islam, disakiti hatinya. Ketika hatinya disakiti. Seorang presiden atau perdana menteri itu hanya mengucapkan keprihatinan rakyat saja. Minimal itu. Iya, karena itu seorang presiden kan tidak boleh berantem. Mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang simbolik saja itu sudah bahasa diplomatik tingkat tinggi. Itu minimal ya, itu sudah. Presiden itu sangat berkuasa, perdana menteri berkuasa. Mengucapkan aja keprihatinan rakyat. Tapi kalau itu yang pertama. Yang kedua, itu sekarang ini kan sudah mayoritas hampir sebagian besar negara-negara Islam menyatakan bahwa kita boikot produk-produk Prancis, ya, boikot produk Prancis. Saya pikir kata-kata boikot itu memang sangat penting untuk memberikan tekanan kepada Prancis. Tetapi bahwa ada fakta juga menunjukkan bahwa contohnya salah satu negara Indonesia lah kita, yang orang yang biasa pakai pakaian-pakaian ataupun juga barang-barang bermerek, ya kan Prancis itu kan rata-rata paling mahal di antara yang lain. Fashion betul. Seperti Louis Vuitton dan lain sebagainya toh. Itu yang ini sepatu ini gitu ya. Saya punya belinya lama. Sebelum ada karikatur ya. Jadi maksudnya orang yang biasa beli itu rata-rata kelompok oligarki yang keluarga berasal dari kelompok minoritas oligarkis. Ya, jadi mayoritas umat kita, baik itu agama manapun, tapi mayoritas umat kita itu agak sedikit belum tentu bisa menerima itu ya? Memberi pengaruh besar terhadap penjualan barang-barang yang berasal dari produk Prancis. Meskipun demikian, keprihatinan bersama ini kan sebenarnya bukan persoalan boikot atau tidak, tetapi Anda ikut mengucapkan keprihatinan bersama atau tidak, itu yang penting. Presiden kalau mengatakan bahwa saya ikut boikot itu memang terlalu ekstrim. Tetapi bahwa tapi kalau presiden di negara yang mayoritas Muslim kan sebenarnya nggak gitu ekstrim amat juga sih, Kak. Mayoritas Muslim kok. Gini kan itu soal relasi dengan agama. Tapi kalau relasi bisnis, diplomasi politik kan politik dagang, G2G, itu kan agak sedikit beda. Karena kan Indonesia juga membutuhkan investasi dari Prancis. Prancis juga salah satu negara yang punya kekuatan investasinya juga toh. Tetapi bahwa
presiden atau perdana menteri atau siapapun dari negara mayoritas mengucapkan keprihatinan itu memang sangat urgen dan dibutuhkan untuk hari ini. Jangan membiarkan rakyat itu mengucapkan keprihatinan sendirian. Nah, itu itu dari pemimpin. Ya, itu dari pemimpin. Kemudian dari rakyatnya itu sendiri, kadang-kadang kita itu sangat sulit sekali membedakan mana yang menjadi keprihatinan bersama dan mana yang menjadi keprihatinan individual. Nah, kalau apa yang terjadi hari ini adalah keprihatinan bersama karena seorang simbol utama, seorang figur utama, seorang nabi yang disakiti. Seperti dulu waktu Al-Qurannya misalnya dilecehkan, nabi disakiti, itu berbeda. Ini itu simbol ketika ketika nabi disakiti, dihina dan dilecehkan, kemudian juga agamanya dihina dan itu adalah keprihatinan bersama sebagai dalam konteks ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu rakyat yang berdewasa, rakyat yang terdidik, rakyat yang pandai dan pintar itu tidak boleh menentang keinginan publik, karena menentang keinginan publik tidak akan pernah bisa mempengaruhi. Dan itu hanya orang-orang yang tidak memiliki moral, tidak memiliki martabat, tidak memiliki etika dan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai bonum comune, kepentingan bersama. Dalam konteks ini adalah kepentingan umat Islam saja yang bisa menentang. Tapi kondisi udah seperti ini gitu loh. Di Perancis sendiri dia masih bodoh amat loh Kak. Iya, karena Perancis ini kan negara yang punya selalu memandang dia lebih tinggi daripada negara lain, karena Perancis pernah menjajah banyak negara. Perancis pernah melawan Spanyol. Perancis itu pernah menjajah Inggris. Perancis juga pernah menjajah di mana-mana. Di negara-negara berkembang juga Friends overseas countries. Jadi negara-negara yang berbahasa dan pernah dijajah oleh Perancis. Perancis selalu merasa bahasa Perancis lebih baik daripada bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu sekian persen, kalau nggak salah 29% konten Inggris itu adalah berasal dari bahasa Perancis. Jadi jangan salah. Jadi kan bahasa Inggris. Jadi bagaimana caranya karakter misalnya pemimpin di Perancis itu biar dia tidak melakukan itu? Apa yang harus orang-orang Indonesia lakukan misalnya? Yang pertama menurut saya ini selain boykot itu ya, selain boykot. Ya, yang pertama menurut saya adalah agak sulit ya menurut saya. Yang pertama gini, ketika pemimpin-pemimpin Eropa itu berpandangan dalam konteks liberalisme, itu memang agak sulit karena liberalisme itu sudah menjadi agama kedua setelah Kristianitas. Bahkan beberapa negara yang mayoritas penduduknya animisme, itu liberalisme menjadi agama pertama. Karena itu di dalam konteks apa yang diucapkan oleh Presiden Prancis itu dalam konteks liberalisme, konteks universalitas tentang hak asasi manusia, di mana di dalamnya adalah didominasi oleh liberalisme, maka itu sudah agak berat ya. Karena itu menurut saya harus seandainya pun negara-negara yang berasal dari mayoritas misalnya Islam ya, negara-negara Islam mau ingin untuk mendorong supaya menyadarkan kepada negara-negara Eropa, harus bicara dalam forum-forum resmi. PBB gitu? Ya, mungkin forum-forum resmi lah. Kan forum resmi kan tidak hanya PBB saja. Ada namanya, ada multilateral, ada bilateral, ada regional di dalam konteks itu. Ya, tapi di pemahaman pola liberalisme itu apa segitu liberalnya tanpa mengindahkan perasaan orang lain?
Apa seperti itu liberal itu? Di Eropa belum, sementara masih belum. Maksudnya sangat tanpa mempedulikan perasaan orang lain? Sementara belum, karena ada bias migrannya belum ada di Eropa. Oke. Mereka masih dominasi di politik, jadi dia ekonomi. Dia nggak peduli. Jadi sepanjang nanti Eropa itu mereka merasa, wah pendatang ini mengancam kita, menghancurkan ekonomi kita, mengambil alih lahan politik kami, baru nanti akan sadar, kesadaran itu akan muncul. Sementara belum. Seperti Jerman, 1,2 juta orang Suria dia terima. Nanti kalau suatu saat Jerman umat Muslim itu bisa mendominasi sekian dan masuk di dalam ranah politik, ranah ekonomi, di dalam segala-galanya, baru nanti dia sadar. Oh, jadi karena itu menurut saya tunggu bias migran dulu. Oke. Bias yang ditimbulkan oleh negara, terutama bias negatifnya. Jadi per detik ini gaya liberalisme sampai di Eropa sekarang itu belum masih nggak pedulikan perasaan orang lain? Karena Eropa masih mendominasi dengan kekuatan alat utama sistem persenjataannya, sistem pertahanannya, dengan kekuatan ekonominya. Tapi kalau negara-negara Islam ini bersatu kan mengerikan juga loh, Kak. Negara Islam ini bersatu? Ya, menentang Perancis itu? Kan di negara-negara Islam itu kan sekarang sudah tidak lagi pendekatan Eropa, tidak lagi masuk ke agama. Dia masuk ke Suria. Dia masuk ke suku. Jadi jangan salah, suku Kurdi, Armenia, Azerbaijan, seperti Suryani. Jadi Amerika Eropa mainnya adalah mengambil orang-orang Afghanistan. Mereka mainnya agak suku. Jadi gini. Amerika kalau mau dekati negara-negara Islam, dia tidak main pakai pendekatannya, tidak pakai Islam atau Eropa, dia pakai suku-suku. Jadi pemimpin suku seperti Bashar ya, kelompoknya ya, Bashar yang dari Suria, kan dia sukunya Suryani. Jadi Amerika ambil yang bagian Suryaninya, sukunya. Jadi jangan pikir itu Amerika Eropa itu mengambil pemimpin Islamnya. Sampai hari ini, saya kira mungkin setelah 20 tahun terakhir itu mereka masuk di dalam simpul kesukuan ya. Bukan simpul agamanya dipegang dulu sama mereka. Saddam Hussein mau dihantam juga kan pakai suku. Oh, polanya Kurdi. Itu mereka ya ini. Ini menarik, makanya gue perlu diskusi sama Kak Piga karena memang beliau ini kan udah muter-muter dan banyak bertemu orang-orang yang di Eropa lah, memahami pola pikirnya, mengerti sedikit. Jadi hari ini negara-negara Islam bagaimana bisa bersatu ketika Eropa Amerika mengambilnya adalah tokoh-tokoh dari suku-sukunya. Ya. Ini yang harus kita pertimbangkan teman-teman. Kalau dulu gini, jadi kalau dulu kan gini bro. Kalau dulu kan seperti kalau mau ambil agama, ambil mula atau ulama besar gitu kan. Sunni atau Syiah atau aliran apa dulu. Kalau dulu gitu kan, sekarang sudah mengalami pergeseran. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan saya kepada mungkin bro juga, bro bisa jawab juga tuh. Apakah negara-negara Islam sudah bersatu? Ya, sampai detik ini memang belum sih. Tapi mungkin kadang-kadang gini, ini mungkin satu momentum yang tepat untuk menjadi bersatu jadinya. Seperti contoh di Indonesia. Negara-negara kuat di luar yang biasanya penetrasi politik di Indonesia, mereka tidak akan pernah ambil orang Sunda, orang Melayu. Karena basisnya spiritualitas agama Islam. Tapi mereka bisa ambil orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Karena basisnya Sanskerta, Hinduisme. Iya. Kan Sanskerta banyak di Papua. Jadi duta besar luar negeri. Di Papua banyak nggak Sanskerta, Kak? Nggak ada. Jadi duta besar banyak merek-merek Sanskerta kok di Papua, Kak? Jadi semua duta besar itu dianjurkan sebelum dia bertugas ke Jogja dulu belajar budaya Jawa, bahasa Jawa, begitu. Jadi tidak ada namanya mereka dianjurkan ke Padang dulu atau ke Kampung Melayu dulu, di mana Kampung Melayu yang dimaksud Bengkulu atau Riau atau apa begitu. Jadi
Mainnya memang dia mainnya suku. Politik sekarang tuh politik lebih berorientasi ke situ. Ini menarik teman-teman. Ini kita harus bisa menalar dengan cerdas bagaimana intinya sebenarnya gini. Bagaimana menyadarkan pemimpin Perancis ini agar mereka ini nggak terlalu liberal. Tapi ini gaya mereka emang liberal. Mereka kalau perlu mungkin nggak misalnya gini. Misalnya seandainya kan Kak, segala negara-negara Islam bersatu meminta Perancis misalnya untuk meminta maaf. Itu kira-kira Perancis dengan tekanan seperti itu dia nggak takut itu? Sekarang gini. Yang pertama, kalau perlu diancam perang misalnya sama negara-negara Islam, misalnya nih Kak ya, takut nggak Perancis itu untuk hal tekanan seperti itu? Jadi gini, kalau bekas kerajaan Ottoman, bekas Ottoman Imperium ya, bekas kerajaan Ottoman itu masih bisa. Karena faktor Erdogan, karena faktor Erdogan dan romantisme sejarah masa lalu. Tapi kalau Persia belum tentu orang-orang Persia. Kemudian kalau dari wilayah-wilayah apalagi di Asia Tenggara. Enggak, maksudnya gini loh Kak, maksudnya seandainya anggap ya misalnya kerajaan negara-negara Islam semua bersatu untuk menentang Perancis, anggap gitu misalnya. Itu cukup membuat getar Perancis nggak? Seandainya itu nggak bisa, kita yang fakta real aja. Bisa, pasti bisa getar, maksudnya mengingatkan. Tetapi Prancis ini kan sering melakukan pelanggaran juga terhadap agama Islam dan orang-orang penduduk asing. Sedikit ada juga tindakan. Kenapa sih mereka begitu gitu loh? Kenapa mereka begitu? Ya kalau bangsa Prancis itu bangsa petarung dan penjajah. Apa maksud dia misalnya? Prancis itu di seluruh dunia dia merasa bahasa dia lebih bagus, lebih hebat. Orang dia merasa negaranya jauh lebih kuat. Merasa mungkin bahkan sampai darahnya pun merasa lebih hebat di muka bumi ini ceritanya dia. Jadi karena itu tidak mungkin semua negara menekan Prancis tidak akan lakukan sesuatu. Karena itu pendekatannya adalah pendekatan dengan bahasa yang diplomasi, melalui P2P, misalnya melalui bilateral, multilateral, atau juga mungkin regional. Jadi pendekatannya adalah pendekatan secara yang lebih bermartabat dan terhormat. Tidak mungkin semua negara, kan logika aja, tidak mungkin semua negara Islam itu bersatu. Di negara selalu ada kepentingan untuk yang memecah itu, pasti ada kan? Di Asia Tenggara aja kan tidak. Masih Indonesia belum, beda, Malaysia, Brunei, simpulnya beda-beda ya. Simpulnya selalu berbeda-beda. Karena itu seandainya itu agak sulit. Malaysia patron Inggris ya kan? Indonesia patron mana? Indonesia patron Jawa. Amerika apa Cina Kak? Indonesia. Kiblatnya sekarang ini. Indonesia. Berat kemana? Ya nggak tahu ya. Ini menarik teman-teman. Jadi memang ini yang perlu kita analisa ya. Bagaimana peta politik global. Ini sebenarnya peta politik global juga. Tapi itu yang tadi pertanyaan gue mungkin belum kejawab ya Kak ya. Sebenarnya apa sih yang dia mau? Apa sih yang mereka mau? Kenapa? Apa mereka membenci Islam? Atau gimana mereka itu? Saya kira Presiden Prancis pada dasarnya tidak membenci Islam. Jadi maksudnya apa dia? Karena negara-negara jajahan Prancis, kecuali di Karibia, kecuali di Pasifik seperti New Caledonia, negara-negara jajahan Prancis seperti Kamerun, Pantai Gading, ini kan negara-negara yang hampir 50%-nya beragama Islam. Dan keturunan Afrika di Prancis itu sebagian beragama Islam. Seperti Pogba dan lain kan beragama Islam. Karena itu menurut pemahaman saya, Presiden Prancis tidak dalam konteks menyerang agama Islamnya. Apa kira-kira? Tetapi lebih itu, dia belum pernah sadar. Belum pernah sadar bahwa pernyataan itu akan membuat menyakiti hati orang. Karena dia memahami dalam konteks pola cara pandang, mindset pikirnya dia liberal itu, liberal dan human right. Oke. Meskipun itu melanggar HAM juga. Itu melanggar HAM, kakak sebagai pentolan HAM di Indonesia nih, sebagai tokoh penegak HAM di Indonesia, mana yang lebih melanggar HAM?
Apakah pola liberal seperti itu atau memang yang menyakiti perasaan orang itu? Iya, hak asasi manusia itu kan semua berpulang kepada Tuhan. Karena itu siapapun yang menentang ajaran Tuhan adalah melanggar hak asasi manusia. Oke, jadi intinya jangan sakiti hati orang, gitu Kak ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Prancis itu dalam konteks hak asasi manusia memang tidak tepat. Ya, walaupun mereka itu juga punya pandangan ini sesuai dengan hak asasi manusia. Begini, liberalisme dan hak asasi manusia, nilai-nilai universalitas, nilai-nilai universalitas, semua berinduk dari Tuhan. Termasuk human right, berinduk dari Tuhan. Contoh, kalau saya sakiti, kan Tuhan menciptakan badannya utuh. Saya sakit potong tangan, saya bunuh, kan Tuhan yang ciptakan dan Tuhan yang memanggil. Simpulnya di Tuhan. Tuhan. Itu ya? Karena itu yang relasi antara manusia dengan Tuhan dalam konteks jadi batasan teratas adalah Tuhan lah juga ya. Karena itu yang orang merendahkan nama Tuhan, itu sudah pasti melanggar hak asasi manusia. Orang yang melanggar, walaupun mereka pemikiran liberal ini juga menjunjung tinggi hak asasi manusia menurut mereka. Pemikiran liberal dalam konteks ini kan ada batasannya, jadi dalam konteks batasan yang mengganggu nilai moralitas. Ini dari konstitusi hak asasi manusia. Batasan kalau orang melanggar mengganggu nilai-nilai yang dianut secara universal tentang moralitas dan etik, itu tidak ada hak asasi manusia. Ya teman-teman, ini pandangan yang perlu kita pelajari nih dari Kakak Pigai yang gue mau mencoba. Kenapa gue coba gali ke Kakak Pigai? Karena gue mau coba pahami apa yang dirasak, apa sih ada isi kepala mereka kok mereka sampai seperti itu menghina agama Islam di situ, menghina Rasulullah di situ. Ya, ujung-ujungnya basisnya adalah hak asasi manusia. Intinya hak asasi manusia pun apabila sudah melanggar nilai-nilai ketuhanan itu adalah melanggar HAM. Ya, hak asasi manusia berhenti pada nilai misalnya ketuhanan, moralitas, dan etika. Kan tidak mungkin karena hak asasi manusia Anda telanjang. Saya boleh telanjang karena saya punya hak asasi manusia. Sementara orang telanjang itu dilarang oleh Tuhan dan manusia, etika. Karena itu orang yang telanjang itu sudah pasti melanggar HAM. Dilarang. Dibatasi. Orang berdoa dalam keadaan telanjang. Pasti dibatasi haknya. Orang kritik Tuhan, Nabi, Allah, hak manusianya dibatasi. Hak dasar. Hak Vasco untuk kritik Tuhan saya batasi haknya. Kan Vasco bilang saya punya HAM untuk kritik Tuhan. Gak bisa, saya membatasi Anda. Itu bukan bahasa saya, bahasa konstitusi human right-nya. Karena itu apa yang diucapkan oleh Pak Presiden Prancis. Masa sama Tuhan berliberal, berdemokrasi? Iya, ada. Nggak boleh. Jadi kecuali kita jadi Tuhan sendiri gitu kan? Iya, nggak bakal pernah jadi Tuhan. Jadi kalau apa yang diucapkan oleh Presiden Prancis itu sebenarnya hak dia untuk mengucapkan yang relasi dengan Tuhan itu dilanggar. Dia sudah melanggar sebenarnya. Berarti seandainya ada pertemuan internasional, dia bisa dipanis? Ya enggak. Kalau melanggar HAM? Ya melanggar HAM itu kan ada yang sifatnya ada bisa dipanis gitu. Ya, ada yang bisa. Kalau yang ini memang melanggar norma umum. Etika. Walaupun sangat menyakiti umat Islam ya kayak. Ya tentu. Coba kalian dalami ya. Maksud perbincangan gue dengan Kakak Pigai ini perlu kita pelajari, kita analisa. Pemikiran orang itu apa mau coba menghina kita gitu loh. Misalkan lalu langkah apa kira-kira yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang memang penduduk kita mayoritas Islam? Atau tadi kan Kakak Pigai sempat sebut juga harusnya pemimpin kita pun ikut mengucapkan empatinya di situ ya kan? Simpati. Ya, coba kalian tulis di kolom komentar, tulis tanggapan kalian mengenai hal ini.
Pastiin kalau ini bermanfaat, like dan share video ini ke seluruh sosial media kita semua. Subscribe channelnya sama klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.